Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara sebangsa dan setanah air. Selamat berjumpa kembali di kanal Dunia Hipnotis bersama saya Eko J. Saputra. Pada kesempatan kali ini saya akan mengambil satu tema yang sangat menarik. Bagaimana kita menghipnosis pasangan agar pasangan kita semakin sayang, semakin cinta, dan semakin lengket. Karena pengalaman saya sebagai terapis, itu banyak pertanyaan hal seperti ini yang ditanyakan oleh suami atau istri, ya bahkan mereka yang sedang menjalin kasih dengan pasangannya. Nah, tapi kali ini saya akan bagikan bagaimana agar kita mampu menghipnosis pasangan kita, agar dia semakin hari semakin mencintai kita, menyayangi kita tanpa syarat apapun. Nah, bagaimana langkahnya? Oke, ada satu hal yang penting yang harus Anda ketahui, bahwa sebenarnya kita tidak penting mencintai pasangannya kita. Loh, kok bisa begitu Pak Eko? Lah iya. Oke, ini Anda catat dan Anda garis bawahi bahwa kita tidak penting mencintai pasangannya kita. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan agar pasangan kita semakin sayang, cinta sama kita, sementara kita sudah mati-matian mencintai dia, menyayangi dia, tapi dia justru sebaliknya. Nah, ini banyak permasalahan yang dialami oleh pasangan. Makanya saya membuat konten ini. Sekali lagi saya ingatkan, bahwa kita tidak penting mencintai pasangannya kita. Lalu bagaimana agar pasangan kita semakin nempel dan lengket mencintai kita padanya? Yang harus kita lakukan adalah bagaimana pasangan kita merasa dicintai. Jadi kita tidak penting mencintai pasangan kita, tapi yang lebih penting adalah bagaimana pasangan kita merasa dicintai tanpa syarat. Oke, ada dua hal yang bisa kita lakukan bagaimana pasangan kita merasa dicintai oleh kita. Yang pertama adalah komunikasi secara verbal. Jadi kata-kata kita yang kita sampaikan dengan pasangan kita. Yang kedua, komunikasi non verbal. Artinya sikap dan perilaku kita dengan dia. Karena begini, ada satu pertanyaan penting di kepala pasangannya kita, istri atau suami kita. Apakah pasangan saya sayang dan mencintai saya apa adanya? Nah, itu pertanyaannya. Apakah saya disayang, dicintai oleh pasangan saya, oleh suami saya, atau oleh istri saya? Nah, Anda bisa jawab. Ketika Anda setiap hari marah atau ngomel dengan pasangan Anda, artinya kita berkata-kata kasar, terus sering cerewet. Nah, biasanya ibu-ibu nih, ya kan, oke lah kalau ibu-ibu memang cerewet gitu kan. Tapi kalau setiap hari dicerewetin suaminya, kira-kira pertanyaan di pikiran suami kita, apakah istri saya sayang dengan saya? Bisa jadi jawabannya, istri saya tidak sayang dengan saya. Nah, begitu juga suami kalau setiap hari pulang ke rumah sudah ngasih nafkah, ya kan, nafkahnya kalau mau ngasih kecil, kemudian cerewetnya kemana-mana, ya kan, muarah terus, kira-kira isi bilang pertanyaannya ada di isi kepala istri kita, bilang dia jawabnya seperti apa? Apakah saya sayang oleh suami saya? Apakah suami saya sayang dengan saya? Maka jawabannya, pikiran bawah sadar istri kita mengatakan saya tidak disayang. Suami saya tidak sayang lagi dengan saya. Ketika pasangan kita sudah menjawab 3 kali, dia merasa tidak disayang oleh pasangannya, dari sini muncul masalah. Muncul ide bagaimana dia, apalagi kalau misalnya pola itu terus berulang, ya, setelah secara verbal merasa nggak nyaman pasangan kita, kemudian non verbalnya, sikap, perilaku. Ini yang paling gampang adalah istri setiap suami pulang itu cemberut, ya kan, dan itu kalau pas mau pesta aja, pas mau ketemu orang atau pas mau ke pasar. Ketika suami pulang kerja, ya kan, istri dandan semaunya, ya kan, masih bau masakan. Nah, bagaimana suami mau merasa dicintai, ya kan? Begitu juga ketika suami pulang kerja, ya kan, boro-boro bawa oleh-oleh buat istri, yang ada ceramahnya karu-karuan, ya kan, wah rumah berantakan, udah tuh pasang muka cemberut. Oke, hati-hati pemirsa, ya, hati-hati pemirsa. Ini terutama yang biasa, bukan saya membela kaum Adam, ya, ini biasa dilakukan oleh kaum Hawa. Ini biasanya ibu-ibu ketika suami pulang, suami dalam kondisi yang nggak bagus secara fisik, ya kan, secara raut wajahnya menampakkan sesuatu yang
it's okay, lelah atau kurang nyaman gitu kan, istri bilang begini, kalau suami ini kayak begini, pulang mesti begini, ya kan, aku udah gak nyaman lagi dengan saya, jangan-jangan dia punya selingkuhan. Akhirnya kita ngomong, si istri ngomong lagi sama suaminya, papa ini udah punya selingkuhannya, pulang kok cemberut seperti itu sih, udah gak sayang lagi sama mamanya. Ingat pemirsa, lihat kata-kata yang disampaikan biasanya, papa ini udah gak sayang lagi dengan mamanya. Papa ini selingkuh ya. It's okay, kita harus tahu cara kerja pikiran ya. Ketika suami sampai di rumah kondisinya lelah sore hari atau malam hari begitu, gelombang otak suami itu dalam kondisi bawah sadar, dominan bawah sadarnya. Kita sudah ketahui pikiran bawah sadar tidak bisa menolak sugesti, apapun sugesti itu, baik atau buruk, karena sifat dari bawah sadar tidak bisa membandingkan sugesti yang dia terima ya. Jadi ketika dia bilang papa pasti selingkuh, pulang-pulang udah cemburu, akhirnya bawah sadar mengatakan yes, saya selingkuh, padahal suaminya nggak selingkuh sama sekali. Nah gitu, apalagi dibilang begini, papa ini udah nggak sayang lagi sama mama, dan itu terus berulang. Akhirnya apa? Pikiran bawah sadar suami menyatat bahwa saya tidak sayang lagi dengan istri saya. Jadi hati-hati. Itu juga bisa dilakukan oleh suami, ya kan? Ketika marah atau bicara dengan istrinya, mama ini kalau papa pulang pasti belum mandi, ya kan? Pasti mama ini orangnya kok cerewet terus. Jadi orang kok cerewet sekali mama ini. Maksud suami itu maksudnya adalah mama kalau ngomong itu yang lembut. Ingat pemirsa, yes, pikiran bawah sadar tidak mengenal kalimat negasi ya, kalimat yang ambigu. Jadi kalau kita ingin bicara istri kita itu lembut, lemah lembut, ya katakan langsung, ya kan, wah mama kalau bicara itu lemah lembut mah, gitulah bicaranya ya. Kalau Rasul itu mengajarkan kan memanggil istrinya Humairah, kemerah-merahan. Jadi langsung pemirsa seperti itu ya. Jangan kita maksudnya istri kita baik ya kan, bicara lembut, kita selalu bicara begini kalau sampai mama ini kalau ngomong cerewet sekali sama papa, dikit-dikit cerewet, kalau diomongin suka ngelawan. Nah kita sudah pernah bahas kan sifat dari pikiran bawah sadar. Di antaranya adalah pikiran bawah sadar itu tidak bisa menolak sugesti. Nah dia sifatnya seperti spon. Jadi kalau dia menerima sugesti, apapun sugesti itu dia langsung bisa terima. Nah, jadi hati-hati. Jadi bagaimana kita membuat pasangan kita jadi lengket? Ya yang pertama adalah hati-hati berkomunikasi dengan pasangan kita, baik secara verbal dan non verbal. Ya, yang prinsip yang paling utama adalah kita tidak penting mencintai istri kita, atau pasangannya kita, suami kita. Yang lebih penting adalah bagaimana mereka merasa dicintai. Mereka merasa dicintai dari komunikasi verbal dan non verbal. Nah, ini juga langkah yang penting pemirsa bisa Anda lakukan untuk pasangan Anda agar pasangan Anda semakin sayang dan mencintai Anda apa adanya, semakin lengket. Nah harus diketahui cinta itu bisa naik turun. Jadi ibarat tombol volume. Anda pernah kalau Anda hidupkan HP Anda ingin meningkatkan suaranya, kan menurunkan suaranya. Nah kan seperti itu, itulah cinta. Kadang dia adalah di titik 0, kadang bisa di levelnya 10 atau 100. Nah kita anggap aja lah level itu 0 sampai 10. Cinta pasangan Anda rasa di level berapa? Yes, bisa jadi kita angka 5 sampai 0 lah, angka terburuk lah. Kita membutuhkan sekitar 7 sampai 8, sampai 10. Nah, saya katakan tadi bahwa cinta itu seperti volume, bisa naik turun. Yes, ketika turun maka sebaiknya dinaikkan. Nah, pertanyaannya bagaimana meningkatkan volume cinta ini? Anda masih ingat ketika Anda mengejar pasangan Anda melamar pasangan Anda, yes, atau Anda yang perempuan menerima lamaran pasangan Anda, suami Anda sekarang, ya kan? Betapa senangnya Anda saat itu, karena Anda merasa dicintai, dihargai pasangan Anda, betul? Yes, jadi suami pun harus melakukan itu, hargai perjuangan dari seorang laki-laki. Nah, perhatikan istri, ya pasangan, karena begini, perempuan itu butuh diperhatikan, itu prinsip yang paling utama, dan laki-laki adalah butuh dihargai. Itu hal yang sangat prinsip karena memang beda, karena laki-laki itu lebih pada ke melakukan tindakan itu dengan logikanya, sementara perempuan itu dengan perasaan, ya. Yes, jadi hargai sebuah perjuangan laki-laki, apapun perjuangannya,
walaupun dia kasih nafkah sekian diterima dan syukuri, ya kan? Wah, itu laki-laki sangat merasa bangga dan senang. Oke, dan perempuan itu sebenarnya dia tidak butuh solusi. Nah, ini untuk kaum laki-laki penting ya. Jadi wanita itu sebenarnya nggak butuh solusi, cukup didengarkan karena dia bertindak itu dengan perasaannya. Wanita itu membutuhkan perhatian lebih, ya. Jadi kalau ngobrol sama istri, kenapa sih mas cemberut terus, nggak ada duit ya? Gitu aja, itu sudah senang gitu, diperhatikan. Iya, papa menjanji aja terus, oke, oh gitu, sabar ya ma. Nah begitu aja lah, ya itu tuh udah senang. Ya sabar terus, kapan bayarnya? Ya sabar, besok doain aja, nggak usah marah-marah. Nah begitu, ini enggak. Ketika istri ngegas sedikit, suami langsung, wah, udah ada saling cekcok. Nah perlu diketahui bahwa perempuan itu dalam sehari membutuhkan dikasih jatah bicara sama Tuhan itu 250.000 kata. Sementara laki-laki itu cuma 125.000 kata. Jadi memang beda setengah ya. Jadi kalau sampai rumah laki-laki itu stoknya habis. Nah ini ibu-ibu harus dipahami. Nah sementara kita perempuan itu ya masih sisa setengahnya. Jadi wajar kalau suami sampai rumah tiba-tiba diem karena memang stok kata-katanya sudah habis. Nah sementara perempuan itu masih sisa separuhnya Pak, Bapak-bapak. Dengar. Jadi kalau kita sampai rumah kita sudah diem, istri masih ngoceh, dengerin aja, dengerin. Ingat, perempuan itu gak butuh solusi, cukup didengarkan. Itu dia sudah merasa nyaman. Ingat, kita gak penting mencintai pasangan kita. Yang paling penting adalah bagaimana pasangan kita merasa dicintai dengan kita mendengarkan keluh kesah dia, menerima apa adanya. Wah, itu udah luar biasa sekali untuk seorang perempuan. Lah, saya sudah buktikan sendiri kok. Kalau percaya ikutin, ya. Ingat, kita tidak penting mencintai. Nah, jadi ketika istri kita tuh ngoceh, dengerin aja. Wah, apa ini? Kapan kasih uangnya? Jadi uang tuh males bener. Gak kesih udah dengerin aja. Ikhlas sabar ya. Berdoa aja. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Sabar dan sholat udah itu aja. Ya, itu pesannya begitu. Dengerin. Kemudian diajak sabar istrinya. Meskipun sabar ya tetap ada upaya harus kita lakukan. Karena gak jauh-jauh lah. Urusan perempuan ini udah pasti urusannya ekonomi lah. Ya, oke. Dengan kita damai pemirsa dengan pasangan itu pintu rezeki terbuka. Tapi sebaliknya, ketika kita sering berselisih, rezeki itu jauh. Buktikan kalau percaya. Ya, jadi kerja itu sedikit aja lah. Tapi pesan saya, jaga keharmonisan rumah tangga. Nanti rezeki itu jalannya nggak disangka-sangka. Nah itu karena janjinya Allah. Rezeki itu dekat sama orang yang damai, ya, yang hatinya tenang, pikirannya damai, ya begitu memang. Nah jadi semoga tips ini bermanfaat. Jadi saya review lagi, kita tidak penting mencintai istri kita, suami kita, yang lebih penting adalah bagaimana pasangan kita merasa dicintai. Kedua adalah bahwa berhati-hatilah berkomunikasi baik secara verbal dan non verbal dengan pasangannya kita. Ingat, cinta itu ada volumenya, ya bisa naik turun. Nah, bagaimana cara meningkatkan volume cinta itu? Ya datanglah, coba pacaran lagi, itu yang paling gampang gitu. Nah, dulu Anda punya kesan tempat di mana, datangin lagi tempat itu. Gitu. Misalnya kalau saya itu punya beberapa tempat lah, ada beberapa tempat kuliner yang saat pacaran itu begitu memberikan kesan yang luar biasa. Nah, ketika kami volumenya lagi turun dikit, kita datang ke tempat itu, cerita lagi, nah muncul lagi cinta itu. Nah jadi begitu. Nah cara meningkatkan cinta dengan pasangan ya. Semoga tips ini bermanfaat. Sebelum kita mengakhiri video ini, seperti biasa, biar banyak orang mendapatkan manfaat dari video ini, berikan subscribe agar video ini, konten ini terus berkembang. Anda like, kemudian share agar semakin banyak orang mendapatkan manfaat dari konten dunia hipnotis. Ada juga jangan lupa aktifkan lonceng kanan sehingga Anda mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.